Hai para calon penghuni isekai, selamat datang di video gua kali ini. いおり、みんなと潜れないのは残念だけど、これが最後ってわけじゃないから。は？何言ってんの？一人で残される俺に気使ってくれてたんだろ？別にそういうわけじゃ。大丈夫だってちさ。Nonon Biori, Desa Asahiyagaoka tidak lebih sekedar desa kecil yang sangat berbeda dengan kota di mana di sana hanya ada rumah sederhana tanpa adanya kendaraan dan bangunan pabrik. Namun, di sana memiliki udara yang sangat segar dan bersih karena tidak ada populasi yang berasal dari kendaraan maupun pabrik. Hidup di desa tersebut mungkin terasa membosankan karena tidak ada hal yang menarik seperti video game atau yang semacamnya. Namun penduduk desa di sana memiliki kegiatan sendiri untuk menghibur diri mereka. Anime satu ini memiliki cerita yang ringan, yang luar biasa dan mudah untuk dipahami. Tidak hanya itu, visual yang diberikan seri ini sangat mendukung, menghangatkan hati dan enak untuk dipandang. Latarnya juga berdasarkan dari lokasi Jepang sungguhan loh, yang dibuat lebih baik serta karakternya yang menarik dan imut-imut semua, sehingga membuat kalian tertarik dengan mereka. Maka dari itu, Nonon Biori gue rekomendasikan untuk kalian. Terutama ini adalah salah satu bergenre loli. あんな押してしもたら頼みたいもんなんて自然と決まんねんて。 Barakamon. Terdapat sebuah acara penghargaan kaligrafi. Terdapat seorang kaligrafer berbakat bernama Handa Saiso yang hadir di dalam acara tersebut. Namun, suasana acara mulai berubah ketika Handa memukul seorang kurator senior karena mengkritik bahwa hasil karyanya tidak asli. Karena kejadian tersebut, ayah Handa menyarankan kepada putranya bahwa ia perlu menenangkan diri dalam memberikan Handa sebuah kehidupan yang tenang. Ia ditempatkan di pulau terpencil jauh dari Tokyo, di mana di sana gaya hidupnya akan jauh dari gaya hidup perkotaan. Cerita yang simpel bisa dipahami, background perdesaan yang dibuat dengan sangat wah dan bikin hati adem akan kalian dapatkan setelah kalian menonton anime bergenre slice of life komedi yang satu ini. Tokoh utama dari seri ini bukanlah seorang remaja, melainkan pria dewasa yang memiliki profesi sebagai seorang kaligrafer. Walaupun ceritanya sederhana, namun seri ini memiliki sesuatu yang berkualitas, yang sangat lucu dan dijamin akan membuat kalian tertawa saat menonton animenya. Yuru Camp. Memasuki waktu liburan nih. Ini adalah kesempatan untuk seorang gadis bernama Rin Shima untuk melakukan hobinya, yaitu berkemah sendirian tanpa ditemani siapapun sambil melihat pemandangan indah dari Gunung Fuji. Daripada berlibur di tempat yang mewah dan modern seperti yang dilakukan oleh sebagian remaja kota. Karena sendirian, Rin menyiapkan segala persiapan berkemah sendiri seperti menyiapkan api unggun, tenda, dan lain-lain. Dan pada suatu hari, Rin pun bertemu dengan seorang gadis sedang dalam keadaan tertidur di dekat toilet umum. Gadis tersebut bernama Nadeshiko Kagamihara, gadis pindahan dari wilayah Shizuoka yang berniat untuk melihat Gunung Fuji dengan bersepeda dari modal 1000 yen. Dan sayangnya rencana kepulangannya berjalan berantakan karena saat memasuki setengah jalan dari tujuannya, ia tertidur karena kelelahan. Anime satu ini adalah tema perkemahan yang akan mendorong kalian untuk melakukan kegiatan perkemahan dan berpikir bahwa berkemah itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Dalam seri ini juga kalian akan disuguhkan nih tentang cerita sukacita perkemahan yang ringan, tanpa konflik berat dan cukup sederhana, dengan tambahan grafis yang bagus banget melalui sebuah pemandangan yang indah, membuat kalian terpesona saat
nonton anime yang satu ini. Working Series, sebuah seri berjeri Slice of Life menceritakan tentang tokoh utama yang merupakan seorang remaja dengan masalah pribadinya. Untuk mengatasi masalah tersebut, sang tokoh utama menemukan solusinya nih, yaitu melakukan pekerjaan paruh waktu sebagai seorang pelayan di sebuah restoran keluarga bernama Wagnaria. Di sana nih, kehidupan tokoh utama mulai diisi dengan penuh dengan keceriaan dan berbagai bersama dengan rekan-rekannya yang memiliki sifat yang cukup unik. Ini adalah kisah tentang kegiatan sehari-hari yang terjadi di restoran tersebut. Working rilis pada Spring 2010, sedangkan WWW Working adalah cerita alternatif dari seri Working. Rilis pada Fall 2016 dengan para tokoh yang berbeda, namun settingannya cukup sama. Asobi Asobase. Cerita berpusat tentang 3 remaja perempuan siswa sekolahan yang menjalani kehidupan penuh dengan permainan. Kasumi Hanomura, siswi yang dikenal memiliki kecerdasan tinggi, serius, berkepala dingin, dan pandai dalam memainkan berbagai permainan. Namun, ia tidak bisa berbahasa Inggris. Untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, Kaumi meminta salah satu teman sekolahnya bernama Olivia, gadis berambut pirang yang diketahui merupakan keturunan Amerika. Namun secara mengejutkan bahwa Olivia ternyata juga tidak bisa berbahasa Inggris. Dan satu lagi gadis dari ketiga murid perempuan, ia adalah bernama Hanako Honda, gadis berambut panjang yang diikat dua sisi yang merupakan murid dengan sifat tidak normal. Mereka nih bersama-sama bergabung dalam sebuah klub bernama Klub Pasti Mers yang tidak diakui secara resmi oleh sekolah untuk tujuan menentukan apa yang dilakukan di saat waktu luang. あんな押してしもたら頼みたいもんなんて自然と決まんねんて。 Emiya-san Chino Kyu no Gohan merupakan spin-off dari cerita serial Fate Stay Night. Ini adalah kisah tentang para servan dan master, terutama untuk Emiya Shiro yang harus menentukan menu makanan setiap harinya. Makanan ini bukanlah makanan biasa nih, melainkan sebuah makanan yang dibuat dengan indah hingga menjadi hidangan terlezat di dunia yang akan disajikan di meja Emiya setiap hari dari musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Jika kalian adalah penggemar seri Fate, pasti tidak akan asing lagi dengan para karakter yang terdapat di dalam anime tersebut. Jika biasanya kalian akan disuguhkan dengan adegan action yang seru, penuh ketegangan dalam pertarungan servan, yang akan kalian temukan di sini sangatlah berbeda dari biasanya. Di sini, kalian hanya akan disuguhkan tentang kegiatan memasak dan beberapa cerita ringan yang menghibur yang tidak akan kalian temukan di dalam serial Fate Stay Night, dengan penyajian Slice of Life yang sangat terasa banget ditambah dengan grafis yang sangat bagus banget. Comic Krill. Nah, ini adalah anime favorit gua banget nih. Seorang gadis SMA berusia 15 tahun bernama Kawaruko Moeta yang pemalu merupakan seorang artis manga 4 panel dengan nama pena Chaos. Ketika karyanya dikirim ke editor manga, ia langsung mendapatkan penolakan karena kekurangan pengalaman Kawaruko. Selain itu, dalam penilaian survei pembaca manga, karya Kawaruko mendapatkan nilai yang terbawah karena karyanya sering diberikan kritis pedas dan ditolak. Editor menyarankan Kawaruko untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat manganya dengan menghadiri sebuah asrama wanita khusus artis manga. Di sanalah ia bertemu dengan beberapa penghuni asrama yang memiliki masing-masing keunggulan dalam membuat manga.
Kesan dalam menonton anime ini sih karakternya dibuat moe, imut dan juga bercerita tentang suatu pekerjaan. Hanya saja Comicverse menceritakan tentang keseharian para artis manga dengan masing-masing tingkah lucu yang membuat kalian tertawa di saat nonton animenya. Hey, apa perlu kita buatin part selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Like videonya kalau kalian suka, dislike juga nggak apa-apa kalau kalian nggak suka. Dan share video ini ke teman-teman kalian. And jadilah anime lovers yang pintar.